ketika ia melihat kaca spion, ia tidak melihat bayangan dirinya. Seketika itu Ari semakin panik dan ketakutan. Tiba-tiba ada seorang wanita tua yang duduk persis di belakang Ari berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yopi Zuriansa di Ruang Misteri. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah seram tentang sebuah bus malam yang selalu mencari korbannya. Siapapun yang menaiki bus ini tidak akan pernah turun selamanya." Nah, yang penasaran cerita ini, sebelum aku lanjutin, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini agar yang lain mendapatkan cerita-cerita dari channel aku. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi tentang cerita-cerita horor yang lainnya. Penasaran? Yuk kita langsung masuk ke jalan ceritanya. Cerita ini berlatar belakang tentang seorang pria yang bernama Ari yang bekerja di salah satu perusahaan besar yang berada di kota Jakarta. Kita sebut saja kota ini kota Jakarta untuk mempermudah aku menjalankan cerita ini. Nah, pada suatu ketika Ari mendapatkan pekerjaan dari kantornya untuk menyelesaikan beberapa proyek yang harus diselesaikan secepat mungkin. Melihat itu, mau tidak mau Ari harus bekerja lembur pada hari itu. Nah, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, akhirnya Ari bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Karena Ari berangkat bekerja setiap hari biasanya menggunakan kendaraan umum untuk pulang dan pergi bekerja. Nah, pada malam itu suasana berbeda seperti malam-malam sebelumnya. Malam itu suasana begitu sepi, angin berhembus sepoi-sepoi sehingga membuat bulu kuduk Ari merinding ketakutan. Di sana ada beberapa orang yang sedang menunggu bus yang melihat sosok mereka begitu dingin, tidak ada ekspresi sedikit pun dan matanya menatap ke arah jalan. Tatapannya kosong sehingga membuat Ari malam itu begitu sangat ketakutan. Nah, setelah menunggu 30 menit, akhirnya bus yang ditunggu datang juga. Tapi ada perbedaan dari bus-bus yang lain. Bus ini tampak lebih tua, sehingga membuat Ari penasaran apakah ada bus setua ini yang masih beroperasi. Akhirnya Ari dan penumpang yang sedang menunggu di halte menaiki bus tersebut. Nah, setelah memasuki bus, Ari melihat sopirnya adalah orang tua yang wajahnya kaku dan matanya cekung. Ia berdiam tidak berkata sedikit pun. Setelah ia masuk ke dalam bus lebih dalam lagi, ia melihat ada beberapa penumpang di dalam itu yang wajahnya sangat muram. Mereka duduk berdiam dan tidak bersuara sedikit. Ari duduk di kursi tengah dan ia mencoba menghiraukan suasana yang aneh di dalam bus tersebut. Ia memperhatikan setiap kali bus berhenti tidak ada satupun penumpang yang turun dari bus tersebut. Yang ada hanya orang yang naik ke dalam bus tersebut. Tapi ekspresi mereka menyimpan ekspresi ketakutan dan pasrah, seolah-olah mereka tidak akan pernah turun lagi dari bus tersebut. Nah, ketika Ari menatap keluar jendela, ia melihat jalanan berubah menjadi gelap dan berkabut. Perlahan kota yang ia kenal lama-kelamaan menghilang. Ari mencoba bertanya kepada penumpang yang ada di sampingnya. Penumpang itu hanya menatap kosong dan tidak menjawab. Ari semakin panik ketika ia melihat handphonenya tidak memiliki sinyal sama sekali. Dan yang paling aneh, jam di sana tetap menunjukkan jam 12.30 sama persis ketika Ari menaiki bus tersebut. Seolah-olah waktu tidak berjalan di dalam bus tersebut. Nah, ketika ia melihat kaca spion, ia tidak melihat bayangan dirinya. Seketika itu Ari semakin panik dan ketakutan. Tiba-tiba ada seorang wanita tua yang duduk persis di belakang Ari berkata secara lirih, "Turunlah kamu di halte berikutnya. Jangan sampai kamu turun di halte terakhir. Jika tidak, kamu akan mengikuti bus ini selamanya." Ari mencoba berjalan ke depan dan berbicara kepada sopir.
Seketika itu, bus berhenti di halte yang Ari tidak kenali. Di sana terdapat pohon-pohon tua yang sudah mati di sekelilingnya. Ketika Ari menatap ke sopir, wajahnya setengahnya sudah membusuk sambil sopir itu tersenyum menyeramkan. Ari mencoba untuk turun, tapi ada sesuatu yang menahannya, seolah-olah tangannya menempel kuat di pegangan kursi. Tiba-tiba, nenek tua tadi memegang tangan Ari dan memberikan sebuah tiket bus tua berwarna hitam. Lalu ia berkata, "Gunakan ini untuk kamu pergi atau kamu akan terkurung di sini selamanya." Ari menggenggam tiket tersebut erat-erat. Tiba-tiba, pintu bus terbuka. Ari sekuat tenaga melompat dari bus tersebut sebelum bus tersebut melaju dalam kegelapan. Nah, seketika itu Ari terjatuh di trotoar, persis di halte di mana ia menunggu bus tadi. Setelah itu, ada seorang laki-laki yang ada di halte itu lalu berkata kepada Ari, "Apakah kamu menaiki bus tua itu?" Ari dengan ketakutan menjawab, "Iya, aku menaiki bus tersebut." Lalu laki-laki itu berkata, "Kamu adalah lelaki yang beruntung yang bisa keluar dari bus tersebut. Banyak sekali orang yang sudah menaiki bus tersebut sampai saat ini tidak pernah kembali lagi." Lalu pria ini bercerita tentang asal-muasal bus hantu ini. Pada suatu malam, bus dengan nomor 217 sedang membawa beberapa penumpang. Malam itu jalanan gelap dan berkabut sehingga menghalangi pandangan sang sopir. Nah, salah satu penumpang tua tadi berkata seharusnya mobil ini tidak berjalan pada malam hari. Tiba-tiba, mobil berbelok ke arah yang tidak ada dalam peta. Setelah sampai di jembatan angker, sang sopir mulai kejang-kejang dan berteriak histeris. Matanya hitam dan tersenyum lebar. Nah, ketika itu penumpang berteriak histeris. Mereka mencoba untuk keluar dari dalam bus, ternyata bus terkunci dari dalam. Ketika itu bus melaju dengan kencang dan melewati kabut gelap malam. Lama-kelamaan bus itu menghilang tanpa jejak dan sampai detik ini tidak ada lagi bus bernomor 217. Sampai saat ini bus itu masih menghantui orang yang sedang ingin menunggu bus itu. Legenda mengatakan jika kamu tidak turun sebelum halte terakhir, maka kamu akan terkurung di dalam bus itu selamanya. Nah, sejak kejadian itu Ari tidak pernah lagi menaiki bus malam. Ia takut dan khawatir akan terjadi kembali hal seperti yang ia alami saat ini. Nah, beginilah akhir cerita tentang bus hantu ini. Bagi teman-teman yang memiliki cerita horor atau pengalaman-pengalaman horor, bisa bagikan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe dan tunggu cerita-cerita hororku berikutnya. Sampai jumpa lagi.